Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Radityansyah. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data transaksi dengan fungsi agregat SQL. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, kemampuan untuk mengekstrak informasi yang berarti dari data transaksi sangatlah penting. SQL menyediakan seperangkat fungsi agregat yang kuat yang memungkinkan kita untuk merangkum dengan menganalisis volume data yang besar dengan cepat dan efisien. Presentasi ini akan membahas bagaimana fungsi-fungsi ini dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga, seperti total pendapatan, nilai rata-rata transaksi, dan mengidentifikasi pelanggan paling berharga. Memahami data transaksi bukan hanya tentang melihat angka mentah. Ini tentang mengubah angka-angka tersebut menjadi narasi yang koheren yang dapat memandu pengambilan keputusan strategis. Dengan fungsi agregat SQL, kita dapat melihat gambaran besar kinerja bisnis dan mengidentifikasi area untuk pertumbuhan atau perbaikan. Selanjutnya ada total omset atau SAM. Fungsi SAM adalah alat dasar namun sangat vital untuk mengukur kinerja finansial suatu bisnis. Dengan menggunakannya pada kolom yang relevan seperti total price, kita dapat dengan mudah menghitung total seluruh pendapatan yang dihasilkan dari semua pesanan dalam database. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang skala operasional dan kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada contoh query-nya, nanti akan saya jalankan. Lalu hasil dari query ini biasanya adalah satu angka besar yang mempresentasikan nilai moneter. Angka ini seringkali menjadi metrik utama yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi keberhasilan periode tertentu dan menjadi dasar untuk perencanaan keuangan di masa depan. Selanjutnya ada penjualan per kategori atau bisa disebut group by, mengidentifikasi produk unggulan. Terus yang kedua ada strategi penjualan. Nah, di sana juga ada contoh query-nya nanti akan saya jalankan. Baik, selanjutnya ada rata-rata belanja. Fungsi average memberikan gambaran tentang daya beli rata-rata pelanggan. Dengan menghitung rata-rata dari total price, kita dapat memahami seberapa besar rata-rata transaksi yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Ini adalah metrik penting untuk segmentasi pelanggan dan penyesuaian strategi harga. Selanjutnya ada contoh query-nya, nanti akan saya jalankan. Selanjutnya, angka rata-rata nominal transaksi per pelanggan ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas promosi, perubahan harga, atau inisiatif lain yang dirancang untuk meningkatkan nilai pesanan rata-rata. Selanjutnya, ada mencari pelanggan sultan, yaitu having. Yang pertama, identifikasi pelanggan loyal. Klausa having adalah ekstensi dari group by yang memungkinkan kita untuk memfilter kelompok berdasarkan hasil fungsi agregat. Dalam kasus ini, kita dapat menemukan pelanggan yang total belanjanya melebihi jumlah tertentu, misalnya 1 juta rupiah. Selanjutnya ada strategi retensi. Di bawahnya terdapat query, nanti akan saya jalankan. Query ini akan menampilkan nama-nama pelanggan sultan yang sangat berharga. Informasi ini krusial untuk mengembangkan program loyalitas khusus, penawaran eksklusif, atau strategi retensi yang ditargetkan untuk mempertahankan pelanggan bernilai tinggi. Yang terakhir, pentingnya normalisasi untuk akurasi data agregat.
Normalisasi database adalah proses krusial untuk memastikan integritas dan akurasi data, terutama ketika menggunakan fungsi agregat. Dengan mematuhi bentuk normal, kita dapat mencegah anomali data yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan. 1NF, yaitu data numerik murni, memastikan bahwa semua data numerik tersimpan dalam format murni tanpa simbol, mata uang atau karakter lain yang dapat mengganggu perhitungan sum dan average. Ini sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan hasil akurat. Selanjutnya 3NF, yaitu menghilangkan residu teks. Dengan mencapai bentuk normal ketiga, kita menghilangkan residu data teks yang mungkin muncul selama proses rekapitulasi angka. Ini menjamin bahwa hanya data yang relevan secara numerik yang dipertimbangkan dalam agregasi. Selanjutnya ada 4NF dan 5NF, yaitu akurasi statistik. Bentuk normal keempat dan kelima dirancang untuk menghilangkan dependensi multinilai dan dependensi gabungan, yang pada gilirannya mencegah anomali. Double counting struktur tanpa redundansi ini menjamin bahwa setiap transaksi dihitung tepat satu kali, yang sangat penting untuk akurasi statistik dan laporan keuangan. Baik, kita lanjut ke praktek, yaitu menjalankan beberapa query yang setelah saya buat. Baik, izin Pak, prakteknya saya lanjut di tempat kerja karena tadi di rumah nggak keburu waktunya. Kita langsung praktek aja. Di sini ada query-nya, saya kopas dulu. Lanjut ke sini. Di sini sudah berhasil, query-nya sudah berhasil. Selanjutnya lanjut ke langkah selanjutnya. Pada bagian group by. Di sini juga sudah berhasil, apa yang sudah saya masukkan di sini sudah tercantum. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Di sini ada query select average. Saya copy, lanjut. Nah, di sini sudah berhasil, average-nya sudah ke input. Selanjutnya yang terakhir pada bagian having. Jalankan. Di sini sudah berhasil semua Pak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.